Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kawasan yang terdampak bencana banjir dan longsor. Untuk mengetahui perkembangan terbaru, kita tergabung dengan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Haili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tipa dari Aceh Tengah. Baik, pertama kami ingin mengucapkan turut prihatin atas bencana yang menimpa Sumatera, khususnya di tempat Anda berada, dan kita terus berharap bahwa kondisinya akan cepat dan segera tertangani dengan baik ya, Pak Haili. Baik, Pak Haili, sampai dengan hari ini sudah 1 pekan lebih tentunya. Gambaran kondisi di lapangan seperti apa, berapa banyak warga yang masih belum mendapatkan bantuan, berapa banyak wilayah atau desa yang masih terisolir, Pak? Terima kasih. Perlu kami sampaikan dari Aceh Tengah, Provinsi Aceh, bahwa hari ini daerah kita yang terisolir yaitu berjumlah 98 desa, karena 3 hari yang lalu ada 1 kecamatan yang baru bisa diselesaikan, 2 hari selesai, terus setelah itu datang musibah badan jalan longsor. Jadi jumlah desa yang ada di Kecamatan Celah itu yaitu 17 kecamatan, sehingga bertambah dari 87 menjadi 98 desa. Sehingga daerah kita hari ini bertambah. Yang lebih mengerikan lagi daerah kita, Mbak ya. Pertama, kemarin kita fokus kepada masyarakat yang tertimpa musibah banjir atau longsor. Tapi hari ini masyarakat yang tidak terdampak juga, masyarakat biasa, ini juga sudah tidak memiliki lagi beras di rumah. Di toko-toko sudah tidak ada lagi. Nah, maka ini juga menjadi masalah baru. Dan ini mereka hari ini sudah menuntut. Jadi kalau semuanya sudah tidak memiliki beras, kan masalah baru, baik dari kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian akses jalan juga ke Aceh Tengah ini masih belum bisa dilalui dengan jalan darat. Kita masih menunggu dari udara, salah satu akses adalah udara. Nah, kalau melalui akses udara kan sangat terbatas sekali. Kemudian BBM, kemudian listrik belum hidup, kemudian jaringan telepon belum hidup juga. Maka kami hari ini betul-betul terisolir untuk Kabupaten Aceh Tengah. Sulit sekali. Kemudian mau masyarakat kita gerakkan, umpama kita gerakkan pegawai atau kita tugaskan bidan desa untuk bertugas menjalankan tugasnya di beberapa desa. Dia mau tapi BBM-nya tidak ada. Dan ini kita buat situasinya di pegawai atau bidan yang terdekat yang bisa membantu untuk menangani kesehatan. Nah, hari ini obat-obatan juga sudah sangat kurang, tapi alhamdulillah kemarin dan beberapa yang lalu ada dikirim oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kami juga ucapkan terima kasih yang kondisi hari ini ada beberapa desa terpencil, terisolir, yang hari ini mendapat bantuan melalui udara, yaitu melalui helikopter. Ini juga hari sekitar ada 5 desa. Tapi ini kan sangat minim memang, tapi terbantunya sudah. Kemudian juga hari ini masyarakat kita ini kan sudah mulai mengeluh tentang air bersih dan kesehatannya, apalagi ketiadaan beras, sembako di toko-toko. Nah, ini kan menjadi masalah baru. Dan ini yang kami bersama Forkopimda, sekarang ada saya bersama Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Bapak Wakil Bupati, ada juga Pak Sekda, berdiskusi. Ini kalau terus seperti ini kan sulit, sangat sulit, karena masyarakat mulai resah karena ketiadaan beras. Katanya Pak Bupati, kami juga terdampak, ini beras tidak ada, semua seperti itu. Itulah kondisi Aceh Tengah hari ini, Mbak. Oke, baik. Pak Bupati, tadi Anda sampaikan bahwa stok logistik khususnya kebutuhan pokok beras, stok tidak ada dalam beberapa hari terakhir sampai dengan hari ini tentunya kondisinya semakin menipis. Bagaimana kemudian warga masyarakat di sana memenuhi kebutuhan hidup dalam hal ini makan jika kondisi di lapangannya seperti ini? Artinya hari ini kita masih ada stok hari ini dan besok, meskipun ini kita bagikan, ada yang dapat 1 kilo per keluarga, 2 kilo per keluarga, tapi harus merata semuanya. Nah, untuk seterusnya, kalau terus begini kan ini terus tidak ada lagi. Nah, kita tidak bisa membayangkan keluhan masyarakat, tidak bisa lagi kita sampaikan apa yang mereka rasakan kalau tidak ada beras. Nah, mereka kan
tentu ini kan apa namanya resah, kemudian lapar. Nah, ketika lapar itu semuanya nanti berat, kondisi kita berat. Yang tidak ada penyakit juga memiliki penyakit. Iya. Yang terpenting adalah trauma-trauma daripada masyarakat ini. Nah, mungkin ini yang salah satu solusi yang terbaik adalah mungkin menyiapkan salah satu mungkin kalau ada bantuan, ini ada helikopter yang di standby K1 mungkin untuk khusus Sulawesi Tengah, ini Oke. agar ini bisa antar ke daerah yang terpencil. Stok logistik yang dimiliki sekarang di Aceh Tengah, di Kabupaten Aceh Tengah ini kira-kira cukup sampai dengan kapan, Pak? Stok beras kita mungkin cukup untuk besok. Oke, hanya sampai Nanti besok. Oke. kita bagikan terus, sedang masuk. Nah, mungkin ini ada sebagian sedang masuk, ini terus kita berikan. Begitu ada beras masuk, kita salurkan terus. Nah, tapi ini kan terbatas ya, sangat terbatas. Tapi yang beras yang ada tersedia hari ini, ada bantuan juga ada di Bulog. Hari ini sudah kita mulai salurkan, kemarin kita salurkan terus merata ke setiap desa dan semua masyarakat. Seperti itu, Mbak Oke, Tiffany. baik. Distribusi bantuan, kendala terbesarnya adalah karena akses ya, Pak Bupati ya. Kalau bisa, bagaimana Pak? Akses dan BBM. Oke, akses dan BBM. Nah, apa kemudian mungkin komunikasi yang disampaikan oleh Pak Bupati terhadap pemerintah provinsi? Bagaimana kemudian solusi tanggap darurat, solusi cepatnya untuk mengatasi hal ini? Karena kalau dibiarkan semakin lama, tentunya akan menimbulkan masalah yang baru lagi, dan masyarakat yang paling terdampak. Ya. Dan memang kami selalu berkomunikasi dengan provinsi, mungkin nanti juga Pak Gubernur akan hadir ke Tengah, juga ke kementerian. Ini komunikasinya lancar, Mbak. Ini lancar dan selalu diperhatikan. Tapi kan masalahnya kan hanya terbatas, itu saja. Kalau bantuan sudah bagus, tapi hanya terbatas logistik yang dikirimkan. Contoh beras, mungkin dikirim sebentar lagi di Pulau kirim berapa kali pesawat dan mungkin dua kali pengiriman. Mungkin kalau dikirim 20 ton atau 30 ton, nanti kami juga bagi dua dengan Kabupaten Aceh Benar Meriah. Nah, kalau 2 kali mungkin 30 ton. Nah, 30 ton kalau kita bagi penduduk kan sangat minim. Seperti itu, Mbak. Bantuannya sudah rutin setiap hari, ini sudah bagus. Tapi salah satu jalan adalah jalan darat, baru terpenuhi. Seperti itu, Mbak. Oke, gambaran luas wilayah yang terisolir, Pak Bupati, seperti apa? Tadi Anda katakan masih ada 98 kalau saya tidak salah ya, yang desa yang masih terisolir. Nah, gambarannya ini memang sebagian sudah kita berikan bantuan lewat sebagian udara, tapi sebagian lewat jalur darat. Nah, jalur darat ini sulit sekali, terbatas sekali. Nah, bantuannya cukup, tapi untuk mendistribusikannya sulit sekali. Tapi sebagian sudah dapat. Nah, yang belum dapat ini kita mohon bantuan memang harus dengan menggunakan pesawat udara. Itu satu-satunya. Kalau tidak dengan udara sulit. Apalagi di beberapa Ketol, Linge, kemudian juga ada Rosip, kemudian juga Celala, dan Bergang, dan beberapa kecamatan yang lain. Ini sulit sekali. Kami juga sudah sampai ke sana, tapi untuk sampai ke sebelah, setelah sampai pun di situ longsor lagi. Oke. Bagaimana kemudian warga yang berada di daerah atau desa terisolir ini, Pak, untuk bertahan hidup? Kita membayangkan tentunya akses distribusi bantuan, mengirimkan beras dan lain sebagainya. Tadi Pak Bupati sampaikan kesulitan bertahan hidup dengan mengandalkan apa yang ada di sekitar, namun pada kenyataannya sudah tidak ada, misalkan seperti pohon pisang dan segala macam. Anda mendapatkan gambaran ini, informasi soal ini? Ya, kami dapatkan kemarin salah satu kepala desa yang 3 hari 3 malam dia berjalan, rayaknya ada 4 desa. Ini mereka merebus pisang, apa yang ada di sekitar ubi, bertahan hidup. Dan itu terjadi mungkin di beberapa desa. Nah, ini yang membuat kita prihatin. Nah, kemampuan kita hanya berdoa dan jalan. Nah, sebatas kemampuan kita. Dan TNI Polri bergerak. Sebatas juga jalan yang ditempuh, medan yang ditempuh, ini sulit sekali. Nah, kalau alat beratnya ada, tapi BBM juga sulit. Nah, semuanya terbatas. Maka oleh karena itu, memang Aceh Tengah ini kan sebenarnya semuanya masyarakat sudah terisolir kalau jalan daratnya belum bisa dilalui. Begitu, Mbak Tiffany. Kalau jalan darat bisa dilalui, banyak masyarakat di luar sana membantu.
beberapa ton beras di beberapa tempat. Tapi bagaimana akses untuk menuju ke Aceh Tengah? Dan Iya, ini hampir semua, beberapa bupati juga gubernur akan mengirimkan bantuan ke Aceh Tengah. Juga beberapa donatur juga mengirimkan bantuan ke Aceh Tengah. oke. Tapi akses ke Aceh Tengahnya yang sulit. Oke, kita berharap 98 desa yang masih terisolir ini akan segera mendapatkan akses, terbukanya akses ya untuk distribusi bantuan. Oke, Pak Bupati, beberapa waktu yang lalu Anda sempat, tidak hanya Anda sebagai Bupati Aceh Tengah, tapi juga beberapa bupati lain yang menyatakan em, menyerah menghadapi bencana banjir dan juga tanah longsor ini. Ya kan, bagaimana kemudian dengan kondisi yang sudah berlarut-larut lebih dari 1 pekan dan sampai dengan sekarang seperti yang Anda sampaikan juga kepada pemerintah pusat untuk menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional, namun belum juga ditetapkan. Nah, sebenarnya Mbak ya, salah satu syarat administratif kan kita hari ini di kabupaten untuk menyampaikan ke provinsi Iya, bahwa kita. Jadi nanti biar ada bantuan dari provinsi dan pusat. Kemudian kita tidak mungkin bencana sebesar ini ditanggung oleh kabupaten, itu tidak mungkin. betul. Maka salah satu yang kita lakukan adalah kalau kita tidak mampu secara totalitas, apa yang kita mampu ini yang kita lakukan. Yang tidak mampu ini harus kita serahkan ke provinsi dan pusat. Nah, masalah nanti kebijakan di Bapak Presiden dan tim di kementerian itu teknis kebijakan. Kita tidak sampai di situ. Yang terpenting hari ini adalah apapun namanya, apakah status nasional, regional, atau statusnya bencana kabupaten, provinsi, tapi masyarakat kita hari ini dia tidak mengenal status. Yang penting mereka dapat makan, dapat bantuan. Begitu Mbak Tiffany. Karena apapun kalimat status nasional, mereka butuh hari ini bantuan segera. Itu saja. Pada intinya seperti itu Mbak Tiffany. Oke, baik. Pak Haili, yang berada di kondisi terpuruk seperti di Aceh Tengah tidak hanya Aceh Tengah sendiri. Ya. Sebagian banyak ya lokasi-lokasi atau daerah lain, kabupaten lainnya pun juga merasakan dampak dan keterpurukan seperti yang di Aceh Tengah rasakan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kemudian pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kemudian menghubungkannya kepada pemerintah pusat yang memiliki kewenangan lebih tinggi lagi untuk bisa segera mengatasi hal ini. Kalau memang tadi Anda berkali-kali mengatakan banyak sekali masyarakat di luar Sumatera yang ikut membantu, baik dalam hal donasi berupa uang, baik berupa bahan pokok, barang, dan lain sebagainya. Namun yang kita tahu bahwa permasalahan utamanya adalah akses, sehingga itu yang harus Ya. dipikirkan oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Itu yang paling gerak cepat yang diharapkan sekarang. Apa Pak? Ini sudah lebih dari 1 minggu. Dan ini sudah berjalan Mbak Iya. Tiffany. Kami mendengar dari provinsi, dari Kepala Dinas PU, Pak Mawardi, ini juga sudah berproses sudah hampir 61 kilometer. Jadi Hmm, artinya beberapa hari ke depan ini jalan darat sudah bisa ditempuh. Dan ini yang mengembirakan bagi kita. Ini barusan oke. kami berkomunikasi. Dan ini ucapan terima kasih kepada provinsi dan pusat. Kalau ini mungkin 2 hari, 3 hari ini sudah bisa dilalui, nah tentu solusi bantuan ini akan segera bisa berjalan. Dan toko-toko sudah mulai bisa buka menjual Hmm, kebutuhan masyarakat. Salah satu yang paling dibutuhkan adalah aksesnya adalah jalan darat. Kalau jalan darat itu kemudian listrik dan kemudian juga jaringan telekomunikasi. Kalau ini belum jalan juga sulit seperti kita mau menyampaikan kemana menghubungi ini hari ini kita mau rapat dengan camat pun harus. iya. Pak Bupati, Anda masih tersambung? Kami kehilangan sinyal. Baik. Pak Haili masih Ya, bisa, ya ya, silakan Pak dilanjutkan Pak. Tadi sempat ada kendala sinyal. ya, ya, kami lanjutkan. Hari ini informasi dari eh, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas PU Pak Mawardi, tadi barusan komunikasi dengan kami, jalan yang ditembus dari Jalan Losmawe ke Banda Meriah, Jalan KKR sampai ke Aceh Tengah, ini sudah mencapai kilometer 61. Nah Hmm, tentu, birakan, kalau jalan ini sudah bisa dilalui, maka solusi ini akan berangsur pulih. Karena oke. apa? BBM masuk, barang-barang stok barang kebutuhan masyarakat bisa masuk tentu lebih banyak seperti itu Mbak Tiffany. Baik, tentunya ini sedikit menjadi
kabar baik jika memang itu bisa terrealisasi terkait dengan pembukaan akses atau akses yang darat ya yang nanti akan bisa dilewati dalam beberapa hari ke depan sehingga distribusi bantuan kepada warga di Aceh Tengah ini akan bisa segera berjalan ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Bupati sudah bergabung dengan CNN Indonesia News Hour siang hari ini. Tetap memiliki keyakinan positif tentunya untuk Anda dan juga masyarakat di Aceh Tengah bahwa semuanya bisa akan segera dilalui. Selamat siang, terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan kami.